Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di antara beberapa pertanyaan atau pembahasan yang ingin didetailkan. Salah satunya ada yang ingin dibahas tentang ekspektasi dan estimasi ya catatannya. Oke. Ada yang ingin dibahas tentang ekspektasi dan estimasi. Oke. Ekspektasi dan estimasi. Nah, untuk dapat memahami ekspektasi dan estimasi ini, kita akan coba perdalam dari mulai sampel ya, sambil mengingatkan lagi. Apa itu sampel? Sampel adalah bagian dari populasi. Untuk apa? Untuk dijadikan objek penelitian. Jadi, sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian. Nah, sampel punya ukuran. Ukuran statistik untuk sampel adalah rata atau mean ya, atau dengan simbol X bar. Sedangkan ukuran untuk populasi, ini kadang-kadang teman-teman juga suka banyak yang masih tertukar ya. X bar itu mean. Dan yang satunya lagi, temannya X bar adalah mu. Mu juga sama. Ini adalah mean, tapi bukan untuk sampel. Untuk populasi. Ukuran statistik untuk populasi salah satunya ya. Ukuran statistiknya adalah untuk populasi disebut dengan mean, tapi dilambangkan dengan mu. Nah, mean mu ini sendiri yang dijadikan ukuran statistik untuk populasi inilah yang disebut dengan nilai pendekatan atau estimasi dari sebuah variabel acak. Diulangi ya, sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Nah, ukuran untuk sampel ukuran statistiknya itu adalah rata atau mean. Simbolnya adalah X bar. Sedangkan ukuran statistik untuk populasi adalah mean juga, tapi lambangnya itu adalah mu. Nah, mu inilah yang disebut nilai mu inilah nilai pendekatan atau estimasi dari sebuah variabel acak. Ya, mean untuk populasi inilah yang biasanya disebut sebagai nilai pendekatan atau estimasi dari variabel acak. Nah, sebagai tambahan juga dan sebagai pengingat juga, ukuran statistik ini kadang juga di sini ya. Ukuran statistik dalam sampel ini disebut
statistik. Sedangkan ukuran statistik dalam populasi disebut, masih ingat? Parameter. Kan ada orang yang suka bilang, ini parameternya berapa ya? Parameternya berapa? Berarti itu tuh ukuran statistik dari populasi. Ukuran statistik dari sampel disebut ya statistik. Gitu ya. Nah, ini sebagai pengingat. Nah, jadi balik lagi ke tadi. Itu ya. Nah, inilah ukuran dari ekspektasi. Gitu ya. Maaf, dari estimasi. Nah, itu estimasi. Sekarang satu lagi ekspektasi. Nah, apa itu ekspektasi? Ekspektasi ini adalah nilai yang kamu jangan terlalu berekspektasi tinggi. Nah, berarti apa tuh? Jangan berharap gitu ya. Jadi, apa itu ekspektasi? Ekspektasi adalah nilai yang diharapkan. Nah, ekspektasi sendiri disimbolkan dengan E. Gitu ya. Nah, jadi ekspektasi itu adalah nilai yang diharapkan. Nah, nilai yang diharapkan ini disimbolkan dalam sebuah rumus ekspektasi nilai dari X itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N penjumlahan dari XI dikali dengan probabilitas XI. Masih ingat ya cara baca sigma kayak gini. Oke. Kemudian saya oke. Nah, contoh. Bila saya punya nilai X sama dengan 1, 2, 3, dan probabilitas XI sama dengan 0,25, misalnya 0,4 dan 0,35, maka berapa nilai ekspektasinya? Nilai ekspektasinya. Nah, nilai ekspektasinya berarti EX sama dengan sigma I dari 1 sampai 3. Ini ya. Dari 1 sampai 3. XI dikali PXI. Berarti perhitungannya 1 dikali 0,25 ditambah 2 dikali 0,4 ditambah 3 dikali 0,35. 1, 0,25, 2 kali 0,8, 1, 3 kali 3, 1, oke. 2,1. Nah, ini nilai ekspektasi. Contohnya dipakai untuk apa sih Pak ekspektasi? Nah, ekspektasi biasanya ini banyak orang asuransi ya pakai perhitungan ekspektasi ini. Contohnya gimana? Contohnya gini. Orang yang umurnya sekarang 40 tahun, nilai asuransinya akan lebih mahal daripada orang yang sekarang usianya 25 tahun. Kenapa? Orang yang usianya 40 tahun itu kalau kita menggunakan pendekatan usia Rasul gitu ya. 63 tahun usianya sisa 23 tahun gitu. Jadi kemungkinan besar dia punya
sakit atau apa, itu akan lebih besar. Jadi ekspektasi hidupnya itu sisa 23 tahun dibandingkan dengan ekspektasi yang panjang. Karena yang panjang biasanya sekarang asuransi itu diilustrasikan atau dikonversi menjadi suatu tabungan atau suatu simpanan atau suatu investasi gitu. Nah gitu. Jadi ekspektasinya berkaitan dengan umur usia gitu ya. Oke. Itu ekspektasi contoh sederhananya gitu ya. Oke. Tadi contoh estimasi nih. Contoh estimasi kita belum buat contoh estimasi ya, itu untuk contoh ekspektasi. Nah, estimasi Oke, estimasi di sini akan teman-teman pelajari secara mendalam nanti di statistika 2. Karena apa? Karena estimasi itu banyak berkaitan dengan statistika inferensi. Gitu ya. Bahas apa aja Pak? Sedikit nih saya. Statistika inferensi itu akan membahas tentang estimasi dan hipotesis. Atau disebut juga sebagai pengujian. Sedangkan estimasi dibagi dua. Ada estimasi titik dan estimasi interval. Kalau titik itu estimasinya mendekati nilai. Itu ya, kalau interval itu berada di antara nilai berapa sampai berapa. Misalnya 0 sampai 1. Maaf, estimasi itu biasanya nilainya harus lebih 1, disebut dengan estimasi efisien gitu ya. Nanti kita akan sedikit bahas. Nah, berkaitan dengan statistika inferensi. Nah, nilai estimasi itu adalah nilai atau daerah. Kan estimasi itu nilai yang mendekati gitu ya. Estimasinya berapa yang daerah pendekatan suatu nilai yang daerah pendekatannya mendekati suatu nilai tertentu gitu di sini ya, atau nilai yang lain gitu. Contoh tadi ada estimasi dari populasi gitu ya, estimasinya nilainya berapa, X-bar-nya gitu kan, nilai estimasi. Nah, kita ambil ilustrasi contoh. Bila kita misalnya menghitung ukuran statistik, apa aja masih ingat ukuran statistik? Ada mean, ada median, ada modus, ada variansi gitu ya. Nah, bila kita menghitung ukuran statistik suatu sampel, misal contoh aja ambil di sini mean gitu ya. Misal X-bar. Maka tadi juga sudah dibahas di awal, maka X-bar di sini adalah nilai estimasi bagi mu populasinya. Nah, contoh di sini tadi estimasi itu ada titik Pak, ada interval. Nah, contoh di sini ini adalah estimasi titik. Kenapa ya nilai X-bar ya satu titik itu aja, misalnya 3,4. Titiknya di situ 3,4.
Gitu ya. Saya ulangi, bila menghitung ukuran statistik suatu sampel, bila kita menghitung ukuran statistik suatu sampel, misalnya ukurannya yang kita hitung adalah X bar, maka X bar ini adalah nilai estimasi bagi mu populasinya, rata-rata ya, maaf, rata atau min. Gitu. Ini konsep dasarnya, fundamentalnya. Contoh ilustrasinya, seseorang, Bapak A misalnya, ingin membuat estimasi min, mu, berarti dari populasi ya, kemampuan siap ujian. Berarti ini bapaknya, anggap aja dosen gitu ya. Siap ujian suatu mahasiswa atau siap ujian mahasiswa FT Unpas. Nah, misalnya karena saya mengajar di Pangan, saya mengajar di TL, dan yang utamanya juga saya mengajar di TI, saya ingin mengetes nih semua mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di Fakultas Teknik Unpas gitu ya. Estimasi min kemampuan siap ujian, rata-ratanya berapa sih populasinya gitu. Karena ini populasi, tapi diambilnya dari sampel. Estimasi itu kayak gitu ya nilainya. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan oleh saya adalah ambil X sebagai variabel acak dari kemampuan siap ujian tadi. Saya ngambil di setiap mahasiswa, ambil berapa banyak misalnya sesuai dengan kecukupan datanya. Kemudian yang kedua, ambil sampel acak dengan ukuran N. N jumlah kecukupan data ya. Nah, dari kedua ini, data yang sudah terkumpul, sudah diukur, kemudian kita akan sajikan. Misal, hasilnya. Ke bawah aja deh. Nah, hasilnya. Min, kemampuan siap ujian dari mahasiswa FT Unpas, khususnya misalnya mahasiswa saya, adalah 60. Ini penilaian dari 1 sampai 100. Ini siap ujian ya, bukan ujiannya. Yang diambil misalnya, diambil dari, misalnya di TI saya ngajar 3 kelas. Anggap aja sekelas 50, 150, di Pangan 2 kelas, 100, 150, tambah di TL 50 misalnya. Dari 300 mahasiswa. Ya, maka 60 ini adalah estimasi bagi min kemampuan siap ujian mahasiswa, nilai si 60 ini tuh. Berarti nilai 60 ini juga merupakan X bar di sini sama dengan 60 adalah sebagai estimasi untuk populasi. Itu ya. Jadi populasinya 300 mahasiswa, saya ngambilnya misalnya 50 mahasiswa aja. Kayak gitu. Nah, sebagai catatan
sebagai catatan di sini. Catatan ini kadang suka tertukar atau suka salah persepsi ya, bahwa catatan penting. Saya buat. Catatan pentingnya adalah bahwa estimasi itu tidak sama dengan parameternya ya. Ini perlu digarisbawahi. Estimasi itu tidak sama dengan parameternya. Tapi mungkin saja terjadi. Mungkin saja terjadi. Kenapa? Sebab sampel yang diambil merupakan sebagian kecil, hanya sedikit dari populasi. Ya otomatis semakin besar sampel, nilainya akan semakin mendekati populasi. Kalau nanti teman-teman belajar simulasi komputer dengan saya, itu proses pengambilan sampel itu hasil dari simulasinya itu harus mendekati hasil dari populasi. Artinya karakteristik dari sampel itu mencerminkan karakteristik populasi. Semakin banyak sampel yang diambil, semakin mirip dia dengan populasi. Contohnya, si A, orang misalnya, dia berambut ikal. Diambil sampelnya satu ya. Dia mau mengilustrasikan si A. Gimana si A teh? Ambil aja sampel yang paling kentara dari orang itu. Rambutnya ikal. Apakah sudah mencerminkan si A rambutnya ikal? Wah, banyak yang ikal itu. Tapi ambil lagi spesifik, semakin banyak sampel dari orang ini diambil. Sampel itu yang jalannya suka cepet, itu yang tangannya nggak bisa diem, itu yang hidungnya mancung, yang kulitnya putih, yang kakinya dua, ya jelas kakinya dua ya, yang selalu pakai sepatu hitam, pakai celananya cingkrang. Wah, diambil sampelnya. Barulah si B, si C, si D ini bisa menyimpulkan. Oh, itu masih A. Misalnya, itu Budi, Pak. Karena sampel yang diambil itu sudah mencerminkan populasi, artinya seluruh karakteristik yang nempel di si A ini. Sama artinya kayak gitu. Nah, maka dari itu, estimasi ini punya apa? Estimasi ini punya syarat. Estimasi ini punya syarat. Apa syarat estimasi yang baik itu? Estimasi yang baik itu punya syarat. Saya pindahin di sini. Estimasi yang baik punya syaratnya ada 4. Yang pertama, itu harus konsisten. Apa itu konsisten? Jadi, konsisten itu tadi yang sudah dibahas sebelumnya. Jika kita ambil sampel yang besar, maka peluang mendekati parameter lebih besar. Peluang mendekati parameter lebih besar. Gitu ya. Ingat, parameter itu adalah ukuran untuk populasi, ukuran statistik untuk populasi. Jadi, semakin besar sampel, maka semakin besar peluangnya mendekati parameter. Nah, itu konsisten. Tapi kalau misalnya diambil semakin banyak, dia juga tidak mendekati nilai parameter, nah itu berarti tidak konsisten. Oke. Yang kedua, tidak bias. Pernah mendengar tidak bias ini merupakan syarat apa? Biasanya variansi ya.
Nah, jadi tidak bias di sini artinya pengambil sampel dengan ukuran sama dari populasi karena dari mean sampel adalah estimasi yang tidak bias. Gitu ya. Jadi tidak bias di sini nilainya itu tidak boleh tidak sama dengan ukuran populasi, gitu ya. Kita ngambil sampel dari satu populasi dengan ukuran yang sama karena nilai dari mean dari setiap sampel adalah estimasi yang harusnya tidak bias. Gitu ya. Nah, jadi tidak bias ini biasanya diilustrasikan dengan rumus S kuadrat topi sama dengan N total. Data dikali S kuadrat dibagi dengan N minus 1. Itu ya. Jadi ini tidak bias. Kemudian yang ketiga itu adalah efisien. Apa itu efisien? Nah, estimasi yang efisien adalah estimasi yang nilainya lebih dari 1. Harus. Nilainya lebih dari 1. Artinya, jika lebih dari 1, gimana logikanya secara matematik? Nilai pembilang lebih besar daripada penyebut. 10/8 ini lebih dari 1 ya? Tuh. Nah, yang dijadikan penyebut inilah yang memiliki standar deviasi yang lebih kecil. Jadi dibandingkan yang disebut, misalnya kita punya 2 standar deviasi, itu ya, untuk melihat estimasi yang baik. Standar deviasinya. Mana yang efisien? Ya, yang standar deviasinya memiliki nilai lebih kecil atau nilainya lebih dari 1. Jadi tinggal kita bandingkan. Yang 1 misalnya, standar deviasinya 10. Yang 2, standar deviasinya 5. Berarti mana yang efisien? Yang efisien adalah yang 5, karena 10/5 sama dengan 2. Tidak boleh dibalik. Kalau dibalik berarti yang tidak efisien. Berarti yang efisien itu selalu disimpan di penyebut. Itu ya. Paham ya sampai sini ya. Nah, jadi ini yang efisien. Pertama tadi konsisten, tidak bias, efisien. Dan yang terakhir, estimasi yang baik itu adalah estimasi yang cukup. Cukup apa, Pak? Cukup artinya memberi banyak informasi. Informasi seperti apa ya? Misalnya sampel ini memberi banyak informasi terhadap populasi. Ilustrasinya siapa? Ilustrasinya tadi, si orang ini. Nah, disebut cukup kita bisa menilai seseorang ketika minimum misalnya sudah ada ciri-cirinya, rambut, muka, kulit, tinggi, kemudian karakternya misalnya sering pakai apa gitu ya. Nah, misalnya kayak gitu. Itu pembahasan tentang ekspektasi dan estimasi. Oke, videonya tinggal diulang aja ya. Kalau nanti teman-teman ingin lebih memahami. Dan bisa sambil baca juga di bukunya Walpole, itu lebih lengkap. Gitu ya. Ini saya menerjemahkan juga sama dari buku Walpole dan dari bukunya Macik juga ada sebagian. Itu ya. Oke, baik. Saya cukupkan sekian dulu untuk pembahasan estimasi dan ekspektasi sebagai fundamental atau sebagai dasar ya. Ini belum kehitungan gitu ya. Nanti kehitungannya. Yang penting teman-teman paham dulu dasarnya kayak gimana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.